Warning, tayangan ini hanya sekedar berbagi informasi dan hiburan semata. Tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan dan menyakiti hati pihak manapun. Disiarkan dari gedung kuliah baru oleh orang-orang lama, membicarakan berita-berita yang tak begitu penting dan jarang diketahui banyak orang. Dipandu oleh trio host kaula muda Ketapang yang tak begitu dikenal. Rico Pahlevi, Rizky Orama, dan Noberto. Himpunan Mahasiswa Informatika Politeknik Negeri Ketapang mempersembahkan Baru Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Baru Tahu. Baru tahu apa? Baru tahu kita di meja kita dah ada isinya dah. Weh. Dah kosong lagi. Kemarin kan kosong ya kan? Kemarin kita kan kosong kan. Ini kita dah ada tambol apa dah. Jadi tambol nih Pak. Ini nih buatan mahasiswa Politap nih. Masya Allah. Bahtianer namanya. Dia jurusan apa? TPHP kalau tidak salah. Dikoreksi ya kalau salah ya. BTHP. Dia kebetulan pun wakil ketua himpunan ini pertanian. Bahtianer namanya. Ini buatan dia Pak. Oh ini buka Pak. Kita sambil nambah Sambil kita coba icip-icip ya, kita icip-icip. Tapi sebelum kita mengicip ini, kita sambil mengenalkan diri lah ya Pak. Boleh ya. Kali ini kita kehadiran narasumber kita, bintang tamu kita, yakni Pak Abong, kita akrabnya panggilnya Pak Abong. Bapak nama aslinya Pak Hairian ya Pak, tapi lebih akrab dipanggil Pak Abong. Nama ngetop, nama ngetop. Ngetopnya dipanggilnya Pak Abong. Kan Bapak cerita yang orang-orang di luar pun manggilnya Pak Abong. Iya. Orang nyebut misal Pak Hairian enggak tahu. Udah tahu Pak Abong. Kalau Abong kenal. Nah, jadi hari ini kita bakal ngulik-ngulik sedikit tentang Pak Abong kan, mulai dari kesehariannya, terus gimana cerita-cerita Bapak, pengalaman Bapak di Politap ya Pak ya. Soalnya Pak Abong nih di Politap nih biasanya bawa mahasiswa kita sampai keluar. Bahkan nih orangnya depan kita langsung sampai ke Sambas di bawah Pak Abong kan. Ada lagi mahasiswa lain yang panahan tuh sampai kemana Pak? Malaysia. Sampai ke Malaysia. Jadi gimana tuh Pak ceritanya itu Pak? Bapak bisa bawa mereka ke ini tuh, ke luar tuh. Itu dari lomba atau gimana Pak? Jadi sebelumnya saya ceritakan dari awal ini lah. Iya Pak. Jadi silakan Pak. kebetulan saya di bidang ibaratnya pembinaan juga di UKM. Ada 2 UKM yang saya bina sampai sekarang ya. Ada Mampala, ada Panahan. Jadi selama berjalannya proses, ya kan, prestasinya Panahan, alhamdulillah udah sampai ke Malaysia. Kemarin kita juara nasional. Yang di mana Pak? Yang Jakarta. Jakarta. Ya, itu ya. yang diadakan oleh Pordasi Pusat. Persatuan Pemanah Pemuda Indonesia. Itu ajang bergensi untuk Indonesia Di Panahan. Iya. Di Panahan. Jadi kalau di Malaysia kita alhamdulillah udah ngukir sejarah juga kan Panahan. Alhamdulillah itu jalannya. Dan untuk kawan-kawan yang udah pernah Sambas kan beliau ini Itu banyak cerita ya. panjang kalau cerita kan panjang. Jadi waktu itu tuh apa kegiatannya tuh yang sampai ke Sambas tuh? Jadi waktu kami ke Sambas tuh pengenalan apa ya? Iya. Waktu betul tuh kan kemarin Penyaluran dana. bencana alam kan banjir. Iya. Sebenarnya awal mulanya itu kami pengen ke Kalsel, Pak. Iya. Jadi dari KSR dan Mapala itu kan sempat ada perbedaan pendapat lah Pak ya, beda isi kepala lah waktu itu tuh, iya. pas malam kami rapat tuh kan. Jadi kata Pak Abang nih, daripada kita jauh-jauh dan banyak pun kan udah ke Kalsel gak, sampai presiden kita pun udah turun ke Kalsel kan. Jadi gimana kalau kita tuh bantu yang lebih dekat dari kita, maksudnya dalam lingkup Kalbar lah Pak. Oh waktu itu bencananya tuh kan banjir Iya kan? Pak, banjir yang sampai tinggi lah Pak ya banjir.
Jadi kami tuh mengadakan penggalang dana turun ke jalan lah beberapa hari itu dengan mengumpulkan barang-barang Pak ya, seperti baju, obat-obatan, sembako segala macam. Jadi kami ke Sambas tuh cerita itu mengantarkan donasi itu Pak ya. Mengantarkan donasi itu dari kami kan dari Politap. Politap Peduli. Politap Peduli. Jadi yang koordinatornya organisasi Mapala dengan KSR. Selama perjalanan bolak-balik tidurnya di bak mobil belakang. Emang hujan berpanas ya? Hujan berpanas di backup kan? Benar. Jadi waktu itu kan kami pergi dua mobil. Mobil Strada dengan backup dengan Mac kan. Nah, jadi yang karena pengen pergi lah Pak ya, pengen ikut nih kan. Wah, ini suka nih beli-beli kan ke Sambas kan, mau nama kampus. Jadi pergilah kami tuh. Jadi bingung kan, duduk mana nih soalnya kan backup kan cuma muat motor-motor 3. Yang di tengah yang depan dulu Kalau kan. sedangkan Strada kan penuh. Heeh. Dan belakang pun ada barang kan. Jadi mau saya itu ada yang 3 orang kawan Pak ya, dari Mapala tuh dengan Egi, dengan siapa tuh Pak? Yang Pak? Si Lebam. Lebam Manggilnya Tegi, Pak. Lebam. Lebam Tegi. Lebam Tegi, ya. Tegi. Lebam. Dengan Ada juga penyu Ya, sana. lapangan, jadi Nama lapangan. si Lebam dengan si Dubing Pak ya. Dubing. Yang saya bertiga jadi saya itu di belakang tuh. Ya lah itu tuh pokoknya dari pergi sampai balik. Cuma karena mereka tuh maksa yo. Saya mau ikut gila yo. Udah. Oh. Siap duduk belakang. Siap. Gimana? Yang penting pergi ya kak. Penting pergi. Baca mak saya penting pergi. Barang Penting bisa pergi. gue. Lumayan kan liburan kan? Iya lah liburan. Liburan ini terlalu Itu yang ke Sambas Pak ya? Yang panahan kemarin. Pakai Panahan. Jadi kita ke Malaysia kita dari Ketapang kawan-kawan pakai sepeda motor. ke yang mana tuh Pak? Ke Ke Pontianak dulu. Oh Pontianak dulu. Ya, habis itu naik bus ke Kuching. Jadi kita di sana ada mungkin sekitar seminggu. Perjalanan. Oh di sananya. Nah, sananya. Di sana. Kan perjalanan semalaman nih. Hmm. Sampai batas itu batas belum buka kan nyampe. Jadi nunggu. Jadi akhirnya siang nyampe. Jadi besoknya kita udah lomba. Nah, jadi alhamdulillah mahasiswa Politap archery juara 1 dengan juara 3. Oh itu kategori Ya awal. ada kategori. Yang juara 2 itu dari Pontianak. Jadi alhamdulillah kita sahabat semua untuk Indonesia untuk juaranya. Oh itu Kak ini kan Pak apa nama teh Kak siapa? Kan Dewi. di anu pun di Iya. Kak Dewi Dewi. ya. Dewi. Dewi. Iya iya iya. Oh itu dah GG mana berarti pas. Jadi alhamdulillah juga yang di Jakarta termasuk kita juara umum. Wow. Ya, jadi Kak Dewi itu juara 1, kayak itu juara 3. Nah, jadi juara umum tersabet semua untuk Panahan. alhamdulillah. Padahal panahan di Politap baru jalan beberapa tahun ya Pak ya. Terhitung 3 tahun, 4 tahunan. Baru 3 tahun, 4 Baru tahun. 3 tahun. Udah segitu banyak prestasi yang diukir kan. Jadi untuk 2019 waktu Prop itu mereka nyumbang untuk Ketapang itu 4 emas, 2 perak, 4 perunggu. Mewakilkan nama Ketapang kan. Nah, Tapi orang-orang Ketapang, ya. Politap. Keren. Keren. Jadi alhamdulillah ibaratnya untuk prestasi panahan untuk di Politap. Kalau yang di itu tuh, Pak, yang di Malaysia itu Pak, itu ajangnya Pak se-Asia atau gimana Pak? Itu ada 3 negara, Brunei, Indonesia, Malaysia. Banyak pesaing itu kalau udah Ya. sampai 3 negara Ya. itu ya. Ajang kedua itu di Sadong. Di Sadong itu antar Borneo, di satu pulau Borneo. Jadi alhamdulillah saya juga ikut. Jadi alhamdulillah kemarin untuk juara 60 saya juara 3. Cuma kawan-kawan yang awalnya udah ikut. Nah gitu. Jadi alhamdulillah saya ikut. Dapat 3 Pak ya. Nah, Saya pun lihat snap Bapak teh. Dah ini teh dah apa laju mana ada baru gitu Pak ya. Sumpit. Sekali lihat di snap apa nih kan ada tertancap-tancap. Rupa sumpit di gari Bapak tuh. Ya. Dah sumpit. Jadi memang saya kayaknya olahraga untuk keahlian saya lebih suka sumpit. Jadi saya pengen nanti di Politap ada juga UKM sumpit. Nah, itu. Karena sumpit yang ada itu sumpitnya sang juara Ketapang. Siapa tuh Ada Pak? dengan saya itu
Iya Pak. Mbak Moza. Oh, jadi apa dikasih ke bapak buat Ya. ini kan? Cuman buat sumpit besar kali biayanya ya. Buat sumpit buat kita. Lumayan kalau kita beli supir itu sekitar 3 juta lebih. Itu yang biasa itu Pak atau yang standar? Yang udah standar. Standar itu Standar. lebih Pak. Turnamen. Standar Standar turnamen kan ada Nah, sama panjang juga ada berapa ya? panahan. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau standar kita biasa itu nasi Korea itu 2 juta lebihan. Kalau yang biasa ya 500 sampai 800. Belum anak panahnya lagi karbon. Oh, karena itu yang buat tol gitu Tolkin, Pak? ya. Oh sih. Makanya ibaratnya sama kawan-kawan ini olahraga mahal. Padahal saya salah. Keluarnya mau keluar sekali, mau agak lalu Sekali mah. kan tiap latihan keluar 3 juta. Ah. 3 juta. Bangkrut kan. Wah, tapi kalau yang baru-baru kalau udah kena dinding pecah patah selesai. Itu yang kejadian kalau yang baru anggota baru masuk. Iya. Itu panahan, terus mapala pun bapak pegang. Bahkan di tahun ini atau dari tahun kemarin sih bapak jadi anak tuh apa? Jadi pembina Ormawa Politap tuh Pak. Saya Mapala udah masuk ini jalannya 7 tahun lebih. Oh itu yang Mapala. Pembina, Mapala. Nah ini kan bapak kan jadi pembina agam untuk kami keseluruhan ini kan, yang biasa kita ada rapat koordinasi kemarin. Itu baru tahun ini atau dari Oh, sebelumnya? ini beberapa bulan kan. Beberapa bulan setelah saya dimutasi di Kajur. Nah, itu kan baru beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan lah. Jadi sebelum ini pun saya tidak mengenal, tidak tahu Pak Abung bahwa ada Pak Abung gitu kan, Politap kan sejak yang kemarin bapak ada ngajak rapat tuh, rapat koordinasi. Yang pertama kali itu saya ketemu Pak Abung tuh, dicerita-cerita soal wow saya mati. Saya itu pertama tuh dia enggak. Ini Bang Berto ini sering ngomong kan, sering ketemu Pak Abung. Saya tak tahu kan Pak Abung yang mana orangnya kan. Setelah kemarin ketemu rapat, wah, orangnya asik ternyata. Lucu juga orang Pak. Mau Saya, rapat. saya dibilang lucu terlalu. Saya kayak mukanya dikemas-kemas ya. Gemes ya, lihat lucu ya kan. Kita mau rapat kan kemarin nunggu kawan apa kita duduk loh di luar sofa abangnya cerita apa ngangin loh. Angin-angin, nyepat-nyepat kan. Iya. Biasa lah kan. Sempat gitu enggak mampu itu. Itulah kalau pengalaman saya di sini. Saya kan termasuk pertama juga untuk ngajar di Ketapang. Dari pembukaan sampai saya kuliah S2. S2 di mana itu Pak? Itu Bapak gimana kuliahnya di mana itu Pak? Jadi pas waktu 2008 dapat beasiswa. Jadi beasiswa untuk ngambil S2. Jadi ngambilnya di Brawijaya, Malang. Oh Malang. Ya setelah 2 tahun saya menyelesaikannya balik ke Tampang ngabdi sampailah sekarang 11 tahun 12 tahun 12 tahun. Berarti dari pertama Politap berdiri Pak? ya Bapak udah di sini. udah dari sini. Lama aja. Senior lah Jadi Bapak. kita masih kecil kali ya. Wah, Masih 2008. SD kali ya. Berapa tuh 2008 masih ngejak layang Pak. Suka ngejak layang. 8 tahun Bapak di Politeknik. Bapak Poltek ngajar lah, kita masih ngejak layang. Mungkin siapa tahu Bapak lihat kan ada biak-biak bekerjanya kita kayaknya. Bisa jadi kita ya. Udah duduk sama kamu. Oh iya, ada sama cerita-cerita kan. Jadi faktanya nih, Bapak nih punya channel YouTube gak punya, yang subscriber lebih banyak dari kita. Subscriber 50 Bapak nih kita lihat ya ada channelnya. Wah, Wah, 21 channel subscriber. udah lama. Jadi isi channel Bapak tuh ada apa bikin lagu ya Bapak Ya, bikin lagu kan di sini. Macam-macam. Campur aduk. Jadi Jadi suka sambas bumbu pedas. Wah, sama aku pedasnya apa aduk ya. Ada sayur semua masuk sana. Jadi Bapak bikin ini Pak, gimana Pak? Bikin ini Pak, channel ini. Ataukah untuk memang Bapak suka buat konten gitu Pak? Atau memang kayak apa namanya? Kata orang kita Ketapang tuh Menyalurkan bakat. paham Pak, pengangguran kita kan Oh, ada buat kan bukan bikin video ya Pak. Oh, Ya. kalau saya untuk konten saya itu sebenarnya hanya hiburan. Tidak ada berpikir ya mau orang like atau tidak, atau tidak. Intinya saya bilang, kalau ke anak saya bilang, karena kan saya jauh dari anak dan keluarga. Kalau adik itu rindu dengan ayah,
lihatlah di YouTube ayah. Nah, lagu-lagu ayah. Saya bilang gitu. Jadi di situ bukannya ketuang mau cari apa enggak. Enggak, cuma untuk itu apa ya? Dan lagu-lagu yang saya buat supaya saya ingat. Ya saya ingat gitu. Ini jadi total udah berapa dah nih Pak Bapak yang kalau Apa ini? upload lagu Bapak dah ada berapa dah? Kalau lagu Satu mungkin album. 7-8 ada. Tujuh Yang belum saya masukkan di YouTube masih ada berapa? Berarti masih banyak Pak yang masih belum di upload Pak. Ini nih, tadi Kalau kan dari Bujang udah berapa album? Cuma sayang nih enggak ada no. Mungkin lo enggak ada yang namanya HP bagus-bagus kita ada. Nggak ada. Jadi orang mau buat lagu mau benar-benar dengan apa dengan perusahaan yang memang kan yang memang rekaman gitu kan. Kalau kita apa adanya kan. Karena kita bukan untuk ya gimana ini kata orang oh YouTube masukkan duit tidak, kita tidak berpikir situ. Apa yang buat kita merasa nyaman dan kita ingat itu kita. Ini untuk nyimpan lah Pak ya. Buat jadi memori pribadi ya. Maka saya bilang tadi kalau pengen rindu sama ayah, tuh anak saya lihat itu ayah, Oh, lagu-lagu ayah, udah. biar melepaskan apa mengurangi Ya. Jadi macam gini kali gambaran kita pun ini record ni no. Siapa tahu mau lihat, siapa tahu anak mau lihat anak kan ayah pergi kuliah macam apa. Ha ni ada video ni. Tahu mana mikir. Makanya ada saya buat lagu LDR situ tuh. Wah, cari. Coba cari di mana hemat ni. Ada saya buat lagu LDR situ tuh. itu lagu yang ceritanya Ya. bisa bapak lah Pak ya. Itu belum dibenar-benarkan pun. Berarti macam kurang lebih LDR, laguran lah ya. ya. Laguran dekat di hati tu. Nah, lagu itu LDR. Waduh. Oh ini. Putar ini. Boleh Pak, putar Pak. Silakan. Satu karya Pak Abang lah Pak ya. Waduh. Ini udah berapa tahun Pak video ini Pak? Ini baru. Agak country ya lagu ini. Dia country. Jadi satukan ini Pak. Lagunya itu isi tentang kerinduan bapak ya kan dengan pasangan. Tetap. Kau di sana, aku di sini, kita sama-sama menanti. Kapan lagi kita Apa ketemu? yang kalian punya hujan-hujan? Ketiga. Cuman dia tak bisa Pak. Maka dia tidak dari tadi kan. Aku tidak merasakan. Apa yang ada di pikiran saya lepaskan lewat lagu. Apa yang saya kerjakan biasa teringat Lirik nih, ini Pak. lagu nih. Seperti kemarin saya bikin 10 menitan lagu kan. Pas saya buka laptop saya, wah saya buat lagu laptop jadul saya bilang. Wah. Jadi saya buat lagu jadi. Jadi apa yang ada di depan mata bapak, apalagi moodnya kan? Ya. Jadi lagu Pak ya. Inspirasinya muncul kan? Ya, pas lagi datang anaknya. Pokoknya apapun bisa lagu Pak ya. Nah, makanya kalau kalian punya suara yang wow, bisa nyanyikan lagu saya. Cover. Di Ya. Cover ya Pak ya. Saya silakan mau lagu yang Ketapang, Tanah Betuah, atau di ujung batas. Jadi kalau kawan-kawan UKM seni gitu kan mau bingung lagu cover lagu apa ya, lagu bapak langsung. Ada. Bapak pun udah merestui gitu kan, jadi nggak perlu pikirkan apa bimbangkan hak ciptanya segala macam. Bapak pun udah merestui dah misalnya kita Itu kan, yang penting kan ditulis itu abong, kan gitu. Ya. pencipta ya kan, Pencipta, penulis. ya. Itu soal tadi bapak ini apa ada dia datang mau cover lagu bapak itu kan. Jadi lagu bapak yang Ketapang Betuah tuh lebih ini apa banyak cengkok Melayu ya Pak. Iya, harus ada banyak cekok Melayu. Kalau saya kan suara saya tidak bisa untuk lekok Melayu. Gitu. Jadi kalau ada lekok Melayu, sip. Saya jamin insya Allah viral. Viral. Jangan bisa dinyanyikan orang Tapang. Soalnya dari tadi sekilas kita dengar pun ya, lirik itu Pak, makna itu dalam Untuk apa?
kayak menceritakan tentang Ketapang gitu Pak. Ya, Lagu Ketapang. menceritakan asal Ketapang. Di situ ada Tanjung Pura, di situ ada Raja di sana, di situ ada menceritakan letak keratonnya, di situ ada menceritakan yang masih ada, senjata yang masih ada. Kompleks lah ya. Nah, dan sampai makanya saya bilang tanah bertuah, karena dulu waktu masih tinggal itu dibilang sama orang tua untuk tanah Tapang itu tanah bertuah. Tanah Betua. Sering dengar sih kata-kata itu sudah dengar. Tuh. Jadi selain ngoper lagu Pak, apa biasa Pak bikin apa ya Pak? Saya beladang. Ladang. Gadang. Iya, saya berkebun keladi. Kemarin baru habis panen. Ada di grup tuh, Bapak tuh ngirim kan. Panen nih tinggi, ayo kita bertanding sekali lihat keladi besar. Ini kan dua butik keladi ini dua malah di fotokannya. Dua ini dapat tuh kita makan seruangan ini. ada dua sebuti. Sebuti. Kalau habis. Saking besar. Hah? Keladi apa tuh Pak? Itu keladi Singkawang. Orang nyebutnya keladi Singkawang. Oh, namanya orang biasa nyebutnya keladi Singkawang. Itu besarnya kalau maksimal kita merawat tuh 6 kilo. Satu buah, sebuah itu Pak. 6 kilo. 6 kilo. Saya makan 6 kilo ya Pak. Nah, tapi itu dibuat stick. Kalau yang Iya, lebar-lebar iya, itu macam kayak stick yang terletak apa ya? Angkanya segini. itu paling sadu. Syahdu. Satu kata favorit tuh kalau misalnya Syahdu. Pak Abang ngomong syahdu. Itu tuh Ciri khas. Ciri khas. kayak di atas luar biasa, di atas nikmat gitu, syahdu. Macam bapak Pak. Jelas Bapak. Oh, setelah Bapak Iya. ngomong syahdu itu berarti yang udah paling oke, paling mantap dah. Kami tuh malam tuh minyak sambas tuh misalnya di nyinggah makan tuh syahdu. Pokoknya setelah makan tuh Ciri khas. syahdu. Saya sebelum makan tuh Syahdu. paling syahdu ya. Jadi kalau nggak sadu kita nggak bisa kayak gini, bugurung kayak gini. Tangkang dulu itu. Iya. Kalau udah sadu, relax. Santai ya. Nah, Udah syahdu dulu, udah santai lah. Dia Pilihan bagaimana? kata Ini yang ada tadi itu Pak, apa Pak yang kata Bapak tanaman langka itu Pak, mungkin kawan-kawan yang lain pun mau tahu lah ya. apa tadi namanya Apa namanya, beringah Pak? apa yang tadi? merah tuh Pak? Apa tadi? itu jiringau merah. Jeringau. Jeringau merah. Coba buka Pak. Ada di mana itu? Mana sih? Remote deh. Nih, Kalau Ada Bapak ada review Pak ya? Review jeringau merah. kalau di yang apa? awalnya yang itu yang ramai ditonton sampai Mungkin di kanan sebelah kanan. paling ujung deh. Tapi yang ini rasa masih penasaran saya dengan Bener-bener. penasaran. Sayangnya videonya cuma 16 detik, Pak. Ya. Kemarin ada video viral Woi. 19 detik, Pak. Itu lain. Itu lain. 16 detik. Itu lah. Jadi saya campur aduk ini untuk Bapak dapat di mana Pak? Jeringau merah ya Pak? ini dalam perjalanan balik ke Ketapang ketemu orang tua saya itulah ketemu orang tua yang tidak saya kenal ngasih saya Dikasih gini Pak, kasih gini. sama dengan koin 9 cuma sebelahnya Ke kiri, Pak. ya kiri Oh, tadi ada saya lihat ada yang koin Oh, ini. Koin Wali Songo. Mantap Gi. Koinnya macam ini ya, macam zaman-zaman apa gitu kan koinnya. ya memang Ada gambar ini zamannya para wali Ada 9 wali lah, enggak, Pak? ya Ini pertama kalinya saya lihat barang-barang Sama. kayak gini. Barang-barang macam ini. Unik gitu ya. Koin Wali Songo. Wali Songo tahu enggak? Enggak. Tidak tahu, dia tak tahu wali semua. Tuh. Itu Kalau yang cari di itu Google lah. nanti lebah lalu itu madunya Ketapang. Ya. Ini lebah lalu. Ya, perjalanan. Mantap. Oke. Sekian dan terima kasih dari Pak Abong. Gimana manjat nih, Pak? Jadi dipasak sampailah ke atas. Pakai pasak. Ini Pak. Tahu? Dipasak baru panjat.
Memang sebenarnya kalau misal kita ngobrol sama orang-orang yang biasa Wah, nge-trip, itu biasa sarang berjalan, itu. weh. Banyak lebah. Mak pasal ya. Satu pohon bisa 30-40 sarang. Satu pohon Pak. Tapi tinggi gitu bawahnya, Pak. Tinggi. Ini kalau disangat lebah ini Eh, orang-orang yang kurus pak, kayak Ah, kayak anak-anak Afrika pak, bisa gemuk pak. Serius? Mak ini, oh ini lebah. ini ya? Pak. Satu pohon nih Pak. masih ada pakai kalau di Oh ini cuma Ini sebagian Pak ya. berapa? Nggak disangat ya pak? malam itu sempat ada yang disengat, kejang. Keram kakinya, akhirnya saya coba tarik urat kejang. Alhamdulillah dapat jalan. Disengat lebah tuh luar biasa. Waktu itu Lebah masa gini. bukan kecil-kecil ini nah. kita kena sengat gini ya bengkak ya besar apa dah. Dia Nah. kelingking kalau misal kena sengat jadi jempol. Apa gitu? Sebesar itu kan. Bahaya nanti Pak ya. Inilah sebabnya. Budidaya juga lebah kelulut. Makanya di kampus rencana mau bikin taman kelulut nanti nih. Taman kelulut dengan outbound. Dengan jadi tempat inilah ya, tempat rekreasi kita. Iya. Ayo, ayo. Nah itu kita tunggu lah tuh ya, Kita kapan tunggu. realisasinya. Kita tunggu Nanti realisasinya. kita ikut persiapkan gitu bantu Pak. Saya pun nanti minta dengan kawan-kawan yang bisa bantu. Ayo sama-sama gitu. Iya Pak. Itu luar biasa sih. Itu keren. Kalau misalnya kita punya kayak gitu, wah nanti nyantai kesian ya kan. Iya. Kalau kita nyantai keluar, kita nyantai selama ini keluar ya kan. Iyalah. Jadi suasana menentukan hati. Iya. Nah, Habis suasana stres ya, menentukan Pak. hati. Habis itu stres kuliah tuh keluar nyantai di bawah pohon kan. Ya, karena nanti dikelilingi bunga makanan kelulut. Khusus makanan kelulut. Bibit udah saya semai di rumah, tinggal pindah-pindah. Eh. Itu. Memang ya. Sekali kawan-kawan main ke rumah, kita ngobrol di rumah, kita ngopi di rumah. Wih. Pak, siapa? Nah, Kita atur jadwal ya nanti itu ya. Saudara. Kita main ke rumah. Itu pas main ke rumah Pak Abu. Semenjak COVID ini kan mahasiswa jadi pasif ya pak. Maksudnya pasif itu nggak aktif ke kampus, nggak aktif berkegiatan itu. Apa yang seorang Pak Abung rasakan ini ketika hal ini itu terjadi pak? Ya. Ketika virus ini muncul lah ya Pak. Berkat virus, bukan berkat sih. Dampak dari adanya Dampak dari adanya virus Virus ini nih. tuh bagi seorang Pak Abung itu apa? Di dalam Kalau kemahasiswaan. saya pribadi, memang dampaknya sih besar ya, baik mahasiswa, baik yang lain. Tapi sebenarnya tidak mengurangi jikalau kita berimun kuat. Oke, saya bilang, kalau imun kita kuat, katanya terbebas dari virus. Gitu. Makanya aktivitas terus kita tetap lakukan, tapi ya kita gunakan protokol lah. Ya Protokol kan? kesehatan lah Pak ya. Ya. Peraturan Pak. Kenapa kalau kita mekal di rumah tidak kena matahari apa Sakit. lebih mudah sakitnya. Iyalah, Pak. sama gak aja jadinya. Sama enggak? Jadi Tapi harapan saya mahasiswa dengan adanya ini COVID ya tentunya harus kurangilah kegiatan di luar rumah yang sifatnya mengumpul. coba ada manfaatnya lah ya Pak. Coba ada Ya, manfaatnya. kalau ada manfaatnya untuk imun kita silakan. Macam jogging bareng, Ah. olahraga lah Pak ya. Olahraga. Kenapa kalau ngumpul ngopi-ngopi nggak gelas Pak gimana Pak? Ngembun saya pagi. Ngambun saya pagi itu gimana Pak? Tapi kalau misalnya Itu dia yang memang susah asli, kita tidak bisa kita omong. Oke, ini kita mau tutup ya pak. panjang lah rombongan Panjang kita lah nih. rombongan Dia kita. turunnya nampak sampai sore nih. Sampai sore. Lain kali kita bisa ngomong lagi dengan Pak Abung ya. Di lain hari ya. Siap. Tapi ngomong-ngomong, kue ini tinggal suti pak. Hah. Kue ini tinggal suti ini saya mau makan tak nyaman, bapak pemakan pun tak nyaman. Iya. Berarti kue ini enak pak. Iya, ujo enak ini Pak. Kata Pak Abung, kue ini syahdu. Syahdu. Silahkan pesan Paling ke syahdu. Kak Baijanur. Pak Janur. Silahkan DM ke Instagramnya. Nanti kita taruhkan di bawah Instagramnya. Syahdu. Syahdu. Enak pak, enak. Main lidah kan. Oke. Jadi mungkin kita akhir lah ya. Ya. Karena Pak Abang pun Ya. mungkin ada urusan. Mungkin pesan terakhir saya lah ya. Boleh Pak, Saya kasih pesan Pak. terakhir. Ini Pak. Nah, Saya kasih pesan terakhir, jalanilah apa yang udah jalani. Jangan nunggu udah ada bawa jalan. Mantap. Jadi Pak, ini Mungkin tuh ada yang mau sampaikan Sampaikan. sedikit ya kok.
apa ya mau sampaikan ya? Soalnya Gi ngemet bujur ya promoan kita Gi. Cuman karena keterbatasan waktu kita sambung lain hari. Iya. Pak. Iya. Mungkin terima kasih kan untuk Pak Abung udah mau meluangkan waktunya Pak ke sini ya Pak. Karena masih banyak yang mau kami ulik dari Bapak yang sebenarnya. Karena mungkin pun banyak mahasiswa pun yang belum kenal lah ya. Kita masih bisa misi Pak Abung kan. Nanti lah kita atur waktu dia lah ya Pak ya. Siap. Oke. Saksikan terus Baru Tahu di Himip Channel. Baru tahu? Baru tahu apa? Baru tahu apa ya? Nggak siapa apa? Baru tahu Jadi kalau beban gitu. Baru tahu kalau Pak Abung ada punya YouTube channel. Baru tahu bapak ternyata YouTuber. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.